Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mila Khairi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk capaian pembelajaran, pada elemen akhlak, peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Lalu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Kemudian mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda agama, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Meyakini bahwa keberagaman sebagai sunatullah dengan benar. Terakhir, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Keberagaman adalah sunatullah. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku atau bangsa lain? Di mana coba anak-anak kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Nah, kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia ini. Ya, kalian bisa melihatnya di TV, lewat sosial media, atau melihat secara langsung. Nah, perbedaan di antara mereka itu tampak jelas dan nyata. Misalnya seperti postur tubuh, seperti bahasa mereka yang berbeda-beda, karakter, dan agamanya. Yuk kita dengarkan lagu Rhoma Irama dulu yuk, anak-anak. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih Dari lagunya Bang Rhoma Irama tadi, bahwa Indonesia itu memiliki banyak ragam suku, bangsa. Nah, itu menandakan bahwa
banyaknya perbedaan yang ada. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Perbedaan bukanlah menjadi alasan seseorang itu bermusuhan atau pertengkaran. Nah, namun dengan adanya perbedaan tadi perlu adanya sikap saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Nah, anak-anak soleh solihah, siapkah kalian saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain? Oke. Di sini ada empat gambar ya anak-anak ya. Yang pertama di situ ada si Mbak Maria dan Mbak Nadia yang sedang belajar bersama. Tiba-tiba Ibu Mbak Maria datang. Nah, ayo ini dimakan dan diminum dulu. Mumpung masih hangat nih. Lalu mereka berdua asik menyantap makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh Ibunda Maria. Setelah itu, Mbak Nadia mau pamit pulang. Nah, tiba-tiba hujan datang. Akhirnya Mbak Maria, ini ada payung, bisa dipakai dulu Nadia. Terima kasih Maria. Semoga kita berjumpa kembali besok. Nah, mengapa dalam cerita ini tadi, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Padahal mereka berdua itu bukan orang Islam. Sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang. Tidak itu memandang suku, agama lain, warna kulit, jabatan, atau yang lainnya. Saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Di sini ada kisah dari Mas Yohanes dan Mas Iqbal. Mas Yohanes sedang belajar bersama di rumah Mas Iqbal. Tiba-tiba terdengar suara azan asar. Itu sudah azan, aku izin sholat dulu ya, kata Mas Iqbal. Lalu Mas Yohanes menjawab, ya silahkan sholat dulu, aku nunggu di sini ya. Dari cerita tadi, apakah kalian mempunyai teman atau sahabat beda agama? Apakah boleh memiliki sahabat beda agama? Sangat boleh ya teman-teman ya. Yang penting kita itu harus saling menghargai pilihannya dan mempersilahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Yang dilarang agama yang bagaimana? Nah, di sini yang dilarang itu adalah ketika orang Islam itu mengikuti ibadah orang lain. Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang. Ya anak-anak ya. Coba yuk kita dengarkan surat Al-Kafirun bersama-sama. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Surah Sadaqallahul Adzim. Sudahkah kalian tahu anak-anak asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun tadi? Nah, kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama tentang asbabun nuzulnya. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Dasar kau orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi.
Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Nah, kita belajar lagi. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan Ibu Mila. Kali kita belajar lagi di lain kesempatan ya anak-anak ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.